Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfiana Safitri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis-jenis jurnal di dalam akuntansi. Langsung saja kita simak videonya. Pengertian jurnal. Jurnal ialah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet ataupun yang dikredit. Fungsi jurnal. Yang pertama ada fungsi historis. Jurnal merupakan tempat mencatat menurut urutan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat. Mencatat semua transaksi di dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal akan menghasilkan berapa didebet dan berapa dikredit. Yang keempat, fungsi instruksi. Jurnal memerintahkan pencatatan debet dan kredit di dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya. Yang kelima, fungsi informatif, memberikan keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-hari. Jenis-jenis jurnal dalam akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua jurnal khusus, yang ketiga jurnal penyesuaian, yang keempat jurnal penutup, dan yang kelima jurnal pembalik. Jurnal umum adalah jurnal akuntansi yang berisi semua transaksi keuangan. Pencatatan jurnal umum dilakukan dalam periode tertentu atau untuk dijadikan sebagai buku harian. Jurnal ini juga dilakukan secara sistematis. Manfaat jurnal umum untuk mengetahui perubahan, baik itu bertambah atau berkurangnya dari suatu akun. Yang kedua, untuk mengetahui nilai dari setiap masing-masing akun yang telah didebet atau dikreditkan yang harus benar-benar seimbang. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai yang akan dicatat dalam suatu akun. Yang kedua ada jurnal khusus, adalah jurnal atau catatan transaksinya dikelompokkan sesuai jenisnya. Jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Kemudian ada jurnal penjualan, digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Kemudian ada jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan seperti penerimaan piutang dan penjualan tunai serta lain-lain. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran secara tunai. Manfaat jurnal khusus, proses data transaksi lebih cepat, gambaran data yang lebih jelas dan cepat, proses postingan ke buku besar akan lebih mudah, pemeriksaan secara berkala akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga ada jurnal penyesuaian. Adalah jurnal yang biasanya dicatat pada akhir periode. Dalam jurnal ini biasanya berisi transaksi yang belum dicatat atau salah atau transaksi yang perlu disesuaikan. Akun yang perlu disesuaikan diantaranya ada akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, akun aktifat tetap, akun pendapatan, akun beban, dan akun pendapatan diterima di muka. Yang keempat ada jurnal penutup. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Manfaat dari jurnal penutup diantaranya menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak tercampur dengan nominal pendapatan dan beban di tahun berikutnya. Kemudian yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku.
Yang kelima ada jurnal pembalik, adalah jurnal yang menjadi kebalikan dari jurnal penyesuaian. Adapun manfaat jurnal pembalik adalah mempermudah pencatatan transaksi, untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian, dan untuk menghindari kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian. Dan adapun akun yang boleh dibalik diantaranya adalah beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih akan diterima perusahaan, pendapatan diterima di awal, serta beban pemakaian perlengkapan. Nah, berikut adalah contoh jurnal dalam akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum, terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Yang kedua ada jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, di mana debit terdiri dari pembelian, ref, serba-serbi, akun, dan jumlah, sedangkan kredit terdiri dari utang dagang. Kemudian jurnal penjualan, terdiri dari tanggal, nomor faktur atau nomor bukti transaksi, kemudian keterangan, ref, syarat pembayaran, serta piutang dagang sebelah debit dan penjualan sebelah kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas, terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit, di mana debit berisi kas, potongan penjualan, piutang dagang, dan penjualan, sedangkan kredit berisi ref, serba-serbi, akun, dan jumlah. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas, terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, di mana debit terdiri dari pembelian, utang, ref, akun, dan jumlah, sedangkan kredit terdiri dari kas dan potongan pembelian. Kemudian yang ketiga ada jurnal penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang keempat ada jurnal penutup. Akun yang ditutup berupa akun beban, pendapatan, prive, dan juga modal. Kemudian ada jurnal pembalik, yaitu untuk membalik akun yang perlu dibalik. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya tentang jurnal-jurnal yang biasa digunakan dalam siklus akuntansi. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.